ketika kita bisa menerima diri kita seutuhnya, baik dan buruknya, fisik, sifat, karakter, dan semua yang kita punya dalam diri kita, begitu juga dengan kehidupan yang kita punyain, kita mungkin akan bisa merasa diri kita enough aja gitu, cukup, dan kita ngerasa hati kita full, nggak kosong, sampai akhirnya kita ngerasa ya kita nggak perlu gitu untuk musik kehidupan orang lain, atau merasa harus benci sama orang lain, karena kita tahu bahwa setiap orang itu berjuang dalam hidupnya. Halo guys, kembali lagi di Bincang Dia. Kalian apa kabarnya nih? Aku harap kalian sehat selalu, bahagia, dan bisa kumpul sama orang-orang yang kalian cintai, entah itu keluarga, sahabat, atau pasangan kalian. Nah, di episode kali ini sebenarnya aku tuh pengen ngobrol santai aja gitu. Aku pengen ngebahas topik yang relate banget sama kita gitu ya, sering banget kita rasain. Nah, before we discuss more, aku pengen nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih misalnya kalian itu tiba-tiba nggak suka aja sama satu orang atau satu kelompok for no reasons, yang nggak suka aja gitu, terus akhirnya kalian ngomongin ini orang atau ngomongin kelompok ini di kelompok yang kalian punya juga, entah itu misalnya di grup WhatsApp atau di circle kalian pada saat kalian ketemu terus kalian ngomongin. Atau kalian pernahkah menjadi korbannya? Kalian pernah tiba-tiba dibenci sama satu kelompok orang, atau ada satu orang yang tiba-tiba nggak suka aja sama kalian, terus kalian dengar kalau kalian diomongin di belakang, and for no reasons juga kalian bingung kenapa ya nih orang ngomongin gue gitu, kayak gue kenal juga ya, kenal biasa aja, deket juga enggak, tapi kenapa nih orang nggak suka banget sama aku kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah ngalamin itu, baik yang ngalamin atau yang pernah ngelakuin, good idea. Kenapa? Karena di episode kali ini aku bakal ngebahas tentang topik ini, khususnya tentang topik why we hate others. Kenapa kita itu bisa membenci orang, kenapa kita punya kecenderungan bisa nggak suka sama orang. Jadi mungkin yang pernah punya pengalaman bisa memahami nih situasi ini gitu. So, let's get started. Nah, sebenarnya alasan kenapa seseorang itu bisa begitu nggak sukanya sama orang lain itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah fear of different things. Jadi kata salah satu asisten peneliti psikologi gitu di Beacon College di Florida, namanya A.J. Marsden, profesor ini bilang kalau biasanya kita itu merasa terancam ketika kita berada di satu situasi yang sangat berbeda dengan kita gitu. Jadi kayak misalnya ketika misalnya kita ngelihat tiba-tiba ada orang yang pakai bajunya warna-warni nabrak gitu, yang itu tuh bukan kita banget. Nah, secara psikologis itu kita punya kecenderungan merasa takut, merasa terancam, dan kita merasa pengen keluar dari lingkungan itu. Nah, karena kita nggak bisa keluar dari lingkungan tersebut atau keadaan tersebut, maka biasanya kita menjadi membenci orang tersebut. Padahal sebenarnya mungkin secara normal ya nggak apa-apa juga gitu kalau misalnya dia berbeda dengan kita, pendapat yang berbeda dengan kita, lifestyle yang berbeda dengan kita. Tetapi karena psikologi kita mendeteksi bahwa adanya perbedaan gitu ya dengan apa yang kita rasakan, maka kita merasa terancam, and we will hate others for no reasons. Nah, faktor yang kedua itu disebut dengan fear of ourselves. Kalau tadi ada satu profesor yang dari Florida, sekarang ada satu profesor dari Washington DC yang bernama Dana Haron. Nah, Dana Haron bilang ketika seseorang itu nggak suka dengan orang lainnya, nah biasanya hal yang tidak disukai itu merupakan apa yang dia takuti dalam dirinya atau apa yang dia tidak sukai terhadap dirinya sendiri. Nah, ini tuh biasanya disebut dengan projection. Nah, ngomong-ngomong soal projections, ada salah satu psikologis namanya Dr. Brad Reedy. Dia juga bilang gitu kalau sebenarnya projection ini adalah sesuatu yang membuat kita merasa sedikit lebih baik gitu. Jadi singkatnya gitu ya, ketika kita merasa bad for ourselves, kita itu merasa butuh pelarian
agar kita merasa baik terhadap diri kita sendiri dan bisa menerima diri kita sendiri. Makanya kita melempar kecemasan itu atau ketakutan itu dengan kita membenci orang lain yang sebenarnya kita juga nggak tahu alasannya apa gitu. Nah, faktor yang ketiga sebenarnya ini relate banget sama poin kedua, yaitu tentang fear of ourselves atau ketakutan yang ada dalam diri kita. Faktor yang ketiga itu disebut dengan lack of self compassion, dimana sebenarnya poin ketiga ini relate banget sama poin kedua tadi. Kita tadi kan di poin kedua bilang kalau ketika seseorang membenci orang lain tuh sebenarnya bisa jadi karena fear of ourselves atau merasa ketakutan, atau itu merupakan kecemasan yang ada dalam diri gitu. Nah, poin ketiga ini berbicara tentang lack of self compassion, dimana self compassion itu sendiri diartikan sebagai menerima diri kita seutuhnya, menerima baik dan buruk, ups and downs gitu, kekurangan dan kelebihan gitu. Tidak hanya menerima kekuatan kita atau kelebihan kita, tapi juga menerima diri kita seutuhnya, buruknya juga gitu, jeleknya juga, negatifnya juga gitu. Karena ketika kita bisa berdamai dengan itu, ketika kita bisa menerima itu semua, memakluminya, tidak didinai, tidak ditolak, tapi diterima, lalu kita berusaha untuk hidup bersama kekurangan tersebut, maka kita nggak butuh lagi ibaratnya tuh pelarian agar kita merasa baik gitu. Kita nggak merasa butuh untuk melempar kebencian-kebencian itu atau kecemasan itu kepada orang lain gitu, because we feel enough of ourselves gitu. So buat kalian misalnya ketemu ada orang yang tiba-tiba gak suka sama kalian for no reasons, maybe they lack of self compassion, mereka mungkin tidak bisa menerima diri mereka seutuhnya. Atau buat kalian yang mungkin sekarang lagi membenci orang lain terlalu banyak tanpa kalian tahu alasannya, mungkin kalian perlu bertanya kepada diri kalian bahwa apakah kalian merasa enough for yourself? Apakah kalian bersyukur atas diri kalian, kehidupan kalian, kurang dan lebihnya, tidak hanya kekuatannya tapi juga kekurangannya? Apakah kalian udah bisa menerima diri kalian seutuhnya, berdamai dan mencintai diri kalian seutuhnya, agar kalian tidak punya tendensi juga untuk membenci orang lain, agar kalian tidak perlu merasa untuk membenci orang lain atau mengusik kehidupan orang lain hanya karena kalian ingin merasa lebih baik. Nah, faktor terakhir ini sebenarnya faktor yang bikin aku kayak boom banget gitu, kayak oh ada ternyata yang kayak gini gitu. Nah, it's called it will avoid atau mengisi kekurangan. Jadi kalau kata salah satu psikologis lagi namanya Bernard, dia bilang kalau ketika satu kelompok berkumpul gitu dan membicarakan orang lain dengan unsur-unsur kebencian di dalamnya, biasanya itu dapat menghubungkan atau memberikan koneksi satu sama lain gitu. Jadi mereka ngerasa dekat karena membicarakan orang lain, dan itu bisa mengisi kekosongan jiwa gitu. Aku pas baca ini kayak oh my god, is it real gitu. Kayak sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kekosongan jiwa kita gitu, nggak harus dengan ngomongin orang lain. Tapi in reality ternyata di penelitian gitu ya, di psikologisnya ya, ketika kita berbicara tentang orang lain, berbicara buruk tentang orang lain di satu forum, itu sebenarnya ngedeketin kita satu sama lain dan bisa ngisi kekosongan jiwa kita gitu. So yeah guys, that's all 4 factors that encourage us atau that make us hate others. Intinya sih dari sini sih aku ngelihatnya benang merahnya adalah tentang self acceptance, self love lagi gitu. Jadi ketika kita bisa menerima diri kita seutuhnya, baik dan buruknya, fisik, sifat, karakter, dan semua yang kita punya dalam diri kita, begitu juga dengan kehidupan yang kita punyain, kita mungkin akan bisa merasa diri kita enough aja gitu, cukup, dan kita ngerasa hati kita full, nggak kosong, sampai akhirnya kita ngerasa ya kita nggak perlu gitu untuk musik kehidupan orang lain atau merasa harus benci sama orang lain
Karena kita tahu bahwa setiap orang itu berjuang dalam hidupnya. Setiap orang itu lagi berjuang melawan ketakutannya, melawan stigma-stigma yang mereka dapatkan, and it is not easy gitu. So jadi ya kita nggak perlu ngebenci orang lain hanya untuk merasa jadi lebih baik. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa informatif juga. Kalau misalnya kalian ada ide-ide lain buat video kayak gini, tolong komen di kolom komen. Kak bikin video apa nanti insya Allah akan aku bikin. Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, mohon di like, mohon di subscribe, di share juga, karena sebenarnya dukungan kalian itu berarti banget buat aku dan tim aku. Semoga aku bisa bikin vlog-vlog atau obrolan-obrolan kayak gini yang lebih bermanfaat di masa depannya, dan kita bisa tumbuh bareng. Sampai jumpa teman-teman semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.